Jadi saya hanya membantu ibu mempertanggungjawabkan nanti ketika Tuhan bertanya kepada ibu. Tuhan menginginkan rahim ibu diisi anaknya. Ini anak kandung ibu bukan? Iya Bu. Lahir dari rahim ibu bukan? Iya Bu. Saya saja yang bukan ibunya, saya menyayangi dia, khawatir kalau dia nanti meninggal. Karena ajal di tangan Allah, tapi dokter tahu ilmunya. Jadi kalau ibu sayang sama anak, istighfar nomor 1, baca Al-Fatihah nomor 2. Setelah itu ibu percaya bahwa saya dokter dan ibu bukan dokter. Zamannya saya aja. Waktu zaman ibu bisa lahir normal karena Tuhan ngasih ujian itu beda-beda. Kalau dulu nggak ada mobil, orang juga bisa berjalan kaki. Waktu kemarin nggak ada rumah sakit, cukup ada di puskesmas. Tapi sekarang zaman sudah beda, kematian ibu-ibu dulu itu di Paraji juga belum tentu meninggal. Tapi sekarang ini sudah ilmu pengetahuannya sudah tinggi, banyak penyakit yang menghinggapi ibu hamil. Dulu nggak ada Bu yang gini-gini nih. Nah sekarang banyak tuh kematiannya karena itu. Ya faktor stres, faktor jauh dari Tuhan, faktor kadang-kadang perempuan itu banyak ngeyelnya Bu, memang Bu. Salah satunya ibu yang masih neraka itu Bu biasanya yang apa namanya kurang syukur sama suami. Dia takut ya, lawan. Sekarang di teman-teman di puskesmas ini harus berbicaranya kalau dukun jadi paraji, bidan jadi ustazah. Ya. Jadi semua bidan harus jadi ustazah. Bagaimana seorang ustazah itu mempunyai jamaah pengajian? Kira-kira kalau jamaah pengajian disuruh ustazahnya nurut nggak? Nurut. Kalau ini menjadi tenaga kesehatan bidan. Kalau bidan itu punya wibawa seperti dokter, kalau dokter itu buka bajunya Bu, buka celananya Bu, nurut nggak? Nurut. Itulah yang harus dilakukan semua bidan dan tim kita puskesmas Sareman. Jadi kalau ada orang yang masih ngeyel berarti kita kurang wibawa. Kita kurang wibawa, kita kurang dekatnya dengan Tuhan. Kalau ngeyelnya tarafnya 10, kita harus punya 11 minimal dekat dengan Tuhan. Kalau dia ngeyelnya 30, kita harus 35 lagi. Jelas? Jelas. Jadi jangan ngomong menjelekkan sebelum 42 hari. Udahnya yang denger di situ malahan tambah stres. Terus kalau dia ngomong-ngomong, dengerin aja dulu. Jangan saut-saut begitu ya kalah. Jadi kalau ada orang ngeyel tuh dengerin aja dulu. Nanti kalau udah puas. Udah Bu, sayang puas. Nah, dengerin saya ya. Tapi di sini hatinya pakai sebelum waktu dia ngomong banyak itu baca Al-Fatihah, baca ayat kursi begitu. Jadi kalau orang ngomong-ngomong jangan diam, jangan ikut galau. Ya zikir lah. Ya Allah, tak tahu namanya tadi kan, kita punya kartu kan, nama lengkapnya siapa ya. Ibu ini ya Allah saya serahkan, saya titipkan, mudah-mudahan lisannya dijaga untuk tidak membantah perintah kebaikan darimu. Karena saya saat ini menjadi tenaga ahli yang dalam Islam itu, dan serahkanlah segala sesuatu kepada ahlinya, jika tidak tunggulah kehancurannya. Saya sekarang menjadi tenaga ahli, tapi konsekuensinya di dalam hati Tuhan harus tahu bahwa saya benar-benar ahli itu. Tapi kalau bilang ya Tuhan saya tenaga ahli, tapi saya nggak pernah ngisi pantograf, saya nggak ngerti tadi, oh kalau RE itu harus ditulis di sini, oh saya nggak ngerti, oh ini apalagi screening nggak dilakukan, ya atuh nggak bakal menang. Nah itu hikmahnya Tuhan menempatkan kita di sebuah daerah yang masyarakatnya ngeyel dan sulit. Berarti Tuhan berfirman pada kalian, kalian aku beri tantangan ke tempat yang sulit, maka kalian harus mendekatkan diri kepada Tuhan untuk meminta kepada Tuhan kekuatan cahaya yang banyak. Makanya kalau dukun jadi paraji, bidan jadi ustazah. Kalau masih dingeyeli begini, ustazahnya belum khatam.
Tambah lagi baca Qur'annya, tambah lagi sholat tahajudnya, tambah lagi taat suaminya. Udah dok, saya udah puasa udah nih, tapi suka melawan suaminya, batal. Karena surga kita, di surga kita itu kalau dulu belum punya suami di kaki Ibu. begitu punya suami, surga kita di Suami. Understand? Kalau tadi ketemu yang ngeyel begini, saya tahu di sini nih tahajudnya jarang. Ini lagi main. Jangan jawab dok, saya mah tiap hari tahajud 23 rakaat. Mau carena kan? Yuk Bel pulang gitu. Kabur ya. Udah iya, Bel ayo. Oke, sekarang saya menyorotinya, bukan KID-nya, itu udah selesai ya. Saya mau ke bidan desanya. 1, tidak pernah tensi ujuk-ujuk 180. Tidak pernah ada. Pasti tadinya. Ada 1, tensinya sudah dikalibrasi belum? Nah, itu urusan KTU-nya. 2, cara tensinya bener apa bener? 3, kalau memang tadi nggak dianalisa naik turunnya. Nah itu yang terjadi selama ini. Kenapa tiba-tiba dok ini nggak dapat rujukan? Kenapa? Karena bidan desa tidak kompeten, tidak ahli untuk deteksi resti. Jadi kalau tadi naiknya 130, 40 mungkin ya, tapi kalau sampai 180 itu berarti zong. Jadi fisik manusia tidak pernah berbohong, tapi pemeriksaan dan lisan tangan bidan kadang-kadang berbohong. Berbohongnya bisa sengaja atau bisa karena tidak ahli atau alatnya yang rusak dan seterusnya. Tapi itu kan berkali-kali tadi itu benar semua. Nah berarti mungkin